secara keseluruhan. Slide-nya bahasa Inggris nggak apa-apa ya, kalian ada gue ini bahasa Inggris. Kalau misalnya nanti saya ada yang salah, ada yang miss, tolong koreksi ya. Overview secara keseluruhan. Ikan memiliki banyak penggunaan yang melampaui apa yang sebenarnya dianggap ikan saat ini. Jadi pengertian ikan ini terlalu global gitu ya, terlalu global. Contoh bintang laut pun itu disebut ikan karena yang dimakan ikan itu apapun yang ada di laut atau makhluk yang ada di laut seperti itu. Tapi pengertian modern, ikan modern adalah vertebrata air dengan insang ya, memiliki anggota badan. Jika ada untuk sirip kan ada ikan juga yang tidak memiliki sirip ya, memiliki anggota badan seperti sirip dan biasanya kulitnya itu tertutup oleh sisik kulit. Nah ini adalah pengertian ikan secara modernnya seperti itu. Yang pertama ini maksudnya ikan secara konvensional atau pengertian zaman dulu kali ya, slide-nya Babe. Nah, ikan tidak membentuk kelompok monofiletik ya. Kebanyakan dia tidak ketika kita melihat pohon filogeninya, ikan itu selalu banyak cabang dan berkelompok seperti itu. Misalnya kasih contoh ikan kokeri di Teluk Panama itu akibat adanya barier pulau ya, tadinya ada terusan kemudian dibuat kayak semacam bendungan, jadi antara utara dan selatan itu terpisah. Tadinya ada satu spesies kemudian terpisah dan beberapa puluh tahun kemudian ternyata spesies tersebut menjadi dua spesies yang berbeda. Kenapa menjadi dua spesies yang berbeda? Yang satunya agak sedikit gelap di ekor, yang satunya masih terang seperti spesies awal. Nah kemudian dilakukan percobaan perkawinan dan ternyata mereka tidak mau melakukan kawin seperti itu. Nah kemudian nenek moyang ikan yang umum ini merupakan nenek moyang vertebrata darat. Kalau kita melihat evolusi tentang vertebrata, itu ikan berada di ancestornya hampir di pucuk jadi pangkal percabangan kladistik tentang vertebrata. Nah, ikan ini lebih dari 26.000 spesies yang hidup ya, yang terdeteksi. Nah, ikan termasuk lebih banyak spesies daripada semua vertebrata lainnya. Walaupun digabungkan semua vertebrata, ikan ini masih memiliki jumlah kelas yang terbanyak antara vertebrata. Terus ikan mudah beradaptasi untuk hidup ya dalam medium 800 kali lebih daripada udara. Maksudnya apa yang nggak ngerti? Mungkin maksudnya ikan itu lebih mudah beradaptasi. Untuk lebih mudahnya adalah ada ikan yang laut misalnya itu bisa diadaptasi dengan lambat laun misalnya ke arah payau dulu. Setelah payau baru ke tawar. Itu ada beberapa jenis ikan seperti itu. Kedengeran ya anak-anak kecil main di depan rumah. Nah, ikan itu organisme vertebrata yang sangat peka atau mudah menyesuaikan dalam arti keseimbangan garam dan airnya, atau kita bisa sebut osmoregulasi ya di sini. Nah, insang mereka itu lebih efisien dalam mengekstraksi oksigen dalam air yang memiliki sekitar 1:20 oksigen dari udara. Nah, di insang di filamennya itu kan ada beberapa ikan yang memang memiliki termodifikasi. Bukan termodifikasi, insang itu ada beberapa seperti arteri tambahan. Itu fungsinya adalah si ikan ini dia bisa hidup di perairan yang banyak lumpurnya, semacam lele itu kan dia hidup di oksigen yang rendah ya, perairan dengan oksigen rendah yang masih bisa hidup karena ada di insangnya itu, di filamennya itu terdapat arteri tambahan seperti itu. Jadi di arteri tambahan ini mensuplai oksigen untuk kehidupan ikan. Kemudian di ikan kan ada sistem garis lateral ya. Garis lateral ini fungsinya adalah mendeteksi arus dan getaran air. Sentuhan jarak jauh. Ya dia bisa karena adanya si gurat sisi atau garis lateral ini,
maka ikan ini bisa mendeteksi misalnya ada mangsa di kejauhan atau ada predator dari kejauhan. Dia bisa mendeteksinya dari dua sisi ini dengan cara mendeteksi arus dan getaran air seperti itu. Nanti ada mungkin kalau tidak salah ada contoh lateral lainnya, atau garis lateral ikan mendeteksi dari jauh itu mendeteksi mangsa, kemudian setelah dekat si garis lateralnya ini tidak berfungsi, yang berfungsi adalah organ si indera lainnya, yaitu organ mata misalnya. Kemudian evolusi dalam lingkungan akuatik membentuk dan menghambat evolusinya. Evolusi dalam lingkungan akuatik menghambat evolusinya. Ada yang paham ini maksudnya apa? Evolusi yang susah-susah kita tinggalkan saja. Nah, ketika berbicara menyebut ikan ya, menyebut ikan itu mengacu pada satu atau lebih individu dari satu spesies ya. Jadi ketika menyebut ikan maka acuannya adalah lebih dari satu spesies ya. Maksudnya seperti itu. Sejarah, kita ke sejarahnya. Nah, ikan diturunkan dari nenek moyang Protochordata ya, yang berenang bebas, yang sampai sekarang belum diketahui sih ininya apa, seluk-beluk ininya, seluk-beluk apa histori ancestornya. Nah, vertebrata ikan yang paling awal adalah kelompok ikan agnathan parafiletik. Agnathan termasuk Ostracodermata ya, yang telah punah, dan Hagfish hidup yang masih terlihat itu lamprey ya. Hagfish tidak memiliki tulang belakang, dan lamprey memiliki tulang belakang yang belum sempurna keberadaannya. Agnathan termasuk dalam subfilum vertebrata karena mereka memiliki kranium dan fitur tambahan atau organ lainnya. Nah, Agnathan ini unik katanya, ditugaskan di kelas yang terpisah. Nah, nanti kita lihat surnya ada pohon filogeninya. Nah, ikan yang tersisa memiliki pasangan pelengkap dan bergabung dengan tetrapoda sebagai garis keturunan monofiletik. Oh ya, ikan yang sekarang ini termasuk satu filetik atau satu clad ya, cladistik dengan Gnatostomata. Ini. Nah, ikan ini muncul ya, pertama kali muncul dalam catatan fosil di periode Silurian, di zaman Silurian dengan rahang yang terbentuk sepenuhnya dan tidak ada perantara yang diketahui. Artinya di Silurian itu terdeteksi pernah ada ikan, cuman tidak diketahui dia ini sebetulnya asal evolusinya dari apa, seperti itu. Nah, kemudian di Devonian disebut zaman ikan. Nah, di Devonian itu berarti periode keempat dari zaman Paleozik ya, periode keempat. Ini disebut zaman ikan. Artinya di sini sangat banyak terdeteksi atau teridentifikasi berbagai macam ikan. Nah, satu kelompok Placoderma punah di Carboniferous. Dan di sini Carboniferous ada kelompok yang punah, yaitu Placoderma. Nah, ini Placoderma. Nah, Placoderma terdeteksi di Devonian, kemudian dia tidak ada lagi di periode karbon. Di periode karbon itu dia sudah tidak ada. Ini kalau kita belajar kayak gini nih, fosil-fosilnya nih kayak apa ya? Kalau menurut saya ya antara percaya atau tidak seperti itu. Cuman karena ini adalah ilmiah dan para pakar mengatakan ini adalah kebenarannya, ya sudah kita ikuti seperti itu. Nah, di Carboniferous itu atau di periode karbon ini si Placoderma ini sudah tidak memiliki keturunan secara langsung seperti itu. Nah, ini secara globalnya ya ikan dari sini Petromyzonitiform Placoderma ini tadi yang punah sampai ke ikan yang kita kenal ya, baik yang tulang sejati ataupun tulang rawan atau tulang lunak. Ini ada beberapa contoh
spesifikasinya bisa dibaca. Dan saya yakin ini tidak akan saya keluarkan di TS karena saya agak tidak suka dengan percabangan-percabangan seperti ini. Ini sejarah Cartilaginous fish, ikan bertulang rawan. Kalau bertulang lunak, jangan bertulang rawan. Kalau bertulang lunak nanti di presto. Ikan bertulang rawan kehilangan pelindung kulit yang berat menurut tulang rawan sebagai kerangka. Oke. Maksudnya biasanya ikan bertulang rawan itu dia kulitnya itu lebih tebal ya, lebih tebal. Kemudian tulang rawannya itu sebagai kerangkanya. Nah, tulang rawan ini, ikan tulang rawan Cartilaginous ini berkembang selama periode Devonian dan Carboniferous, berkembangnya di periode itu. Nah, mereka hampir punah pada zaman akhir Paleozoikum, tapi mereka meningkat jumlahnya di Mesozoikum. Kita lihat. Mereka hampir punah tadi pada zaman Paleozoikum ya, hampir punah di akhir Paleozoikum. Akhirnya di sini kan hampir tidak teridentifikasi. Kita mungkin di sini ada gletsar gitu ya, kejadian alam, jadi banyak yang bersembunyi mungkin seperti itu. Kemudian di sini sudah jarang terdeteksi, nah, dikatakan hampir punah. Kemudian mereka meningkat jumlahnya di Mesozoikum, di periode ketiga, periode Mesozoikum. Setelah Paleozoikum, Mesozoikum itu terdeteksi lagi banyak peningkatan jumlah ikan ya. Jadi di awal Mesozoikum ini jumlah ikan meningkat, kemudian membentuk kumpulan hiu modern. Nah, mungkin si Cartilaginous nih, si tulang rawan ini ya, tulang rawan ini terdeteksi ketika di periode Mesozoikum di awal itu terdeteksi banyak teridentifikasi hiu modern. Kemudian dan ini ikan-ikan yang berbeda dengan baik di Devonian itu tetapi punah oleh punya ada permainan babe apa maksudnya. Mungkin gini, jadi mereka itu si Acanthoidian ini menyerupai ikan bertulang tetapi memiliki duri atau spin ya yang tebal, yang keras, mirip di semua siripnya kecuali di sirip ekor. Nah, Acanthoidian ini dulu terdeteksi ikan bertulang tetapi memiliki duri yang keras di hampir semua siripnya kecuali di sirip ekor itu tidak ada durinya seperti itu. Nah, bonifish adalah ikan yang dominan saat ini ya, yang paling dominan yang sering kita lihat. Mereka ini memiliki dua garis keturunan yang berbeda, yaitu ikan bersirip bulan dan ikan bersirip lob itu ya, bersirip lob. Ada si sirip bagian ekornya itu ada tonjolan, ada yang tonjolan ke atasnya lebih tinggi atau lebih banyak, bawahnya sedikit, dan juga sebaliknya. Nanti berkaitan dengan bentuk-bentuk dari si sirip ekor seperti itu. Nah, ikan yang bersirip lob itu adalah kelompok dari spesies saat ini, termasuk kelompok tetrapoda. Maksudnya mungkin tetrapoda itu berevolusi dari si ikan bersirip lob ini ya. Ikan hidup tanpa rahang. Nah, selanjutnya ikan hidup tanpa rahang. Ikan tanpa rahang hidup diwakili oleh hagfish dan lamprey ya. Jadi sekitar 43 spesies hagfish teridentifikasi dan sekitar 41 spesies lamprey telah banyak dijelaskan atau diinformasikan. Anggota kedua kelompok ini tidak memiliki rahang ya, osifikasi internal, tidak memiliki sisik juga, dan tidak memiliki sirip yang berpasangan ya. Lamprey sayangnya nggak ada gambarnya ya. Nah, kemudian kedua kelompok berbagi bukan insang seperti korel, tubuh seperti belut. Maksudnya kedua ikan ini kalau di zaman sekarang melihat itu tubuhnya seperti yang kita lihat seperti belut ya, tapi bukan belut. Jadi lamprey dan si hagfish itu memiliki tubuh yang panjang ya, seperti panjang. Kalau belut kan panjang seperti itu.
hardfish paling tidak diturunkan. Apa maksudnya? Hardfish sangat sedikit mungkin keturunannya ya, sangat sudah tidak ditemukan, sangat jarang maksudnya ditemukan. Sedangkan lamprey sendiri lebih dekat ke kelompok Gnatostomata. Nah, pengelompokan Agnatha ini kumpulan parafiletik ikan tanpa rahang. Agnatha ini berarti kumpulan ikan-ikan yang parafiletik. Berarti parafiletik itu banyak ya, parafiletik banyak, tapi ikannya itu tanpa rahang. Tadi kelas yang pertama ya, kelas pertama dari ikan-ikan yang paling awal itu Myxini ya. Kita ke awal lagi. Nah ini Chloris. Nah kalau misalnya kita melihat pohon Vergeni ini awal dari perkembangan ikan ya, maksud di sini kan awal dari perkembangan ikan pertama adalah kelas Myxini atau hagfish. Nah, hagfish, kemudian lamprey ya, kemudian berkembang jadi lamprey, kemudian lagi ada Ostracoderma dan ada Placoderma yang punah tadi. Nah ini keempatnya ini merupakan kelompok Agnatha, kemudian baru berkembang ke selanjutnya. Semuanya ini masih terdeteksi sebagai Craniata, dia memiliki cranial atau vertebrata. Kemudian tadi sini mana? Coba satu-satu. Oh, udah 26 menit aja. Sini contohnya hagfish atau bolehlah kita sebut ikan hamster ya kalau ininya. Hagfish ini sepenuhnya dia hidup di laut. Disebut juga sebagai pemulung dan pemangsa. Pemulung, kenapa disebut pemulung ya? Kenapa dia sebut pemangsa saja? Pemulung dan pemangsa Annelida mollusca, ikan mati atau sekarat. Oh, maksud pemulung itu di sini karena dia bisa memakan bangkai ikan yang mati atau ikan yang sekarat itu bisa dimakan oleh si hagfish ini. Nah, hagfish masuk ketika ada ikan mati hagfish ini dia akan memasuki atau menggigit si hewan yang mati itu, ikan yang mati misalnya mangsa yang mati baik mollusca atau Annelida yang sekarat ya. Kemudian dilubangi oleh si hagfish ini dengan menggali di dalam bagian tubuh mangsanya menggunakan gigi keratinnya ya, gigi keratin. Jadi di lidah si hagfish ini ada semacam ring atau piring yang berbentuk keratin yang cukup tajam. Nah, fungsinya dia juga bisa memotong-motong sedikit demi sedikit daging dari mangsanya. Hagfish matanya hampir buta tetapi dapat menemukan makanan dengan indera penciuman dan sentuhan dengan sentuhan. Kalau sentuhan itu sentuhan akut bisa jadi ya. Jadi si hagfish ini atau si kelas Myxini ini ikannya bisa dikatakan hampir buta, matanya tidak berkembang dengan baik. Nah, dia cara memperoleh makanannya dengan cara indera penciuman dan sentuhan dengan pouch. Nah, feeding makanannya atau cara memakannya. Nah ini contoh hagfishnya ya. Nah, untuk memberikan daya ungkit, maksud daya ungkit itu ketika dia nempel di mangsanya, maka dia harus memiliki daya ungkit untuk mengambil atau merobek si daging dari mangsanya itu, bagian tubuh dari mangsanya. Nah, untuk memberikan daya ungkitnya itu hagfish mengikat simpul di ekornya. Jadi simpul dari ekornya ini dia diikat, jadi membentuk simpul dari ekornya dan meneruskannya ke depan untuk menekan mangsanya sehingga mangsa tertekan. Kemudian ini bisa istilahnya koyak nih ya, bagian yang tergigit. Nah, dia juga nih mengeluarkan kelenjar khusus di sepanjang tubuh ya, mengeluarkan cairan kelenjar khusus yang berlendir ketika kontak dengan air laut. Nah, cairan di si hagfish ini baik internalnya itu merupakan keseimbangan osmotik ya. Dia berarti memiliki osmoregulasi atau homeostasis yang baik di perairan laut seperti itu. Reproduksi. Ya, apa nih? Oh, maksudnya mungkin di Akademi Sains di Copenhagen di mana? Di Denmark itu dulu menawarkan semacam sayembara untuk mencari informasi ilmiah tentang kebiasaan
perkembangbiakan hagfish. Nah, tetapi sampai beberapa tahun tuh tidak ada informasi yang sahih atau informasi yang lengkap tentang perkembangbiakan hagfish itu seperti apa. Nah, kalau beberapa spesies, betina lebih banyak daripada jantan dengan 100 banding 1. Nah, Alphaleh boleh nih menjadi hagfish, betinanya banyak, 100 betina, jantannya 1. Kemudian betina menghasilkan sejumlah telur menghasilkan telur dengan diameter sekitar 2 sampai 7 cm. Kalau misalnya telur dengan diameter 2 sampai 7 cm itu bisa dikatakan telurnya cukup besar ya. 10 menit lagi. Nanti kalau misalnya keluar zoomnya nanti langsung masuk lagi aja ya, sedikit lagi kok. Langsung kelas Cephalospidomorphi, ini kelas si lamprey. Nah, ada sekitar 22 spesies lamprey di Amerika Utara. Nah, ini adalah penelitiannya dari ichthyoologi Ohio. Siapa tadi yang kemarin kita bahas, ada ichthyoologi Ohio yang dia meneliti tentang lamprey. Terdapat 22 spesies lamprey di Amerika Utara. Nah, setengahnya milik spesies penghuni sungai yang tidak berpasangan. Artinya dari 22 spesies ini, setengahnya hampir sekitar 11 sampai 12 spesies itu menghuni sungai di sekitaran Amerika Utara. Nah, semua lamprey itu naik ke aliran air tawar untuk berkembang biak. Jadi lamprey itu sebetulnya hidupnya di laut ya, mencari makan, populasi dan sebagainya itu di laut. Kemudian ketika akan berkembang biak, akan bertelur, dia akan naik ke air tawar seperti itu. Nah, bentuk si lamprey ini kalau di laut disebutnya anadrome. Nah, meninggalkan laut tempat mereka dewasa bertelur di hulu. Maksudnya ketika dia mau bertelur, maka dia akan meninggalkan laut menuju ke air tawar atau sungai. Nah, caranya seperti apa? Kayaknya di slide selanjutnya itu ada. Nah, di Amerika Utara, semua lamprey bertelur di musim dingin atau musim semi. Nah, ini contoh reproduksi dan perkembangan dari si lamprey. Nah, jantan membangun sarang ya. Jantan membangun sarang, lamprey ini jantan membangun sarang dengan mengangkat batu dengan cakram. Nah, dia sarangnya terbuat dari bebatuan ya, dari bebatuan menggunakan getaran tubuh. Dia membuat batuan yang melingkar-lingkar nih. Ini adalah sarang si lamprey. Itu dengan getaran tubuhnya, dan juga batu diangkat oleh cakram yang ada di mulutnya. Jadi mulut si lamprey ini cukup kuat. Selain dia menggigit mangsa, dia juga bisa menggerakkan batu ya. Di sini sebutnya apa? Mengangkat. Kemudian di betina ada jangkar betina. Dia jangkar betina menempel di batu dan jantan menempel di kepalanya. Nggak ngerti ini maksudnya Pak Hiraukan. Nah, saat telur ditumpahkan ke dalam sarang, jadi ketika si lamprey betina telurnya itu diletakkan di sarangnya, maka jantan itu membuahi si telur-telur tersebut. Nah, kemudian si lamprey dewasa itu akan mati setelahnya. Sedih amat ya. Jadi hidupnya lamprey itu seperti itu siklusnya. Ketika dia dewasa sudah siap untuk bertelur atau bereproduksi, dia ke sungai membuat sarang, kemudian bertelur, yang betinanya, jantannya membuahi. Setelah itu mereka mati, selesai gitu kan. Nah, kemudian si telurnya ini nanti menetas seperti ini ya, di substrat ke sini. Terus dia akan pergi ke laut menjadi dewasa lagi, kemudian dia akan ke sungai. Nah, ke sungainya seperti ini nih, dia menggigit hewan yang lebih besar dari dia yang akan pergi ke sungai seperti itu, yang akan pergi ke hilir sungai. Telur si lamprey ini menetas dalam 2 minggu ya, menjadi larva. Setelah 2 minggu dibuahi, dia akan menjadi larva. Larvanya disebut Amokotest lamprey. Ada kata-kata Amokotest lamprey itu berarti dia si larva dari lamprey. Masih si lamprey, reproduksi dan developmentnya. Nah, larva pertama hidup dari persediaan kuning telur ya. Jadi si larva itu ketika menetas, jadi kuning telurnya, yolknya itu masih menempel. Hampir semua ikan seperti itu ya. Kalau misalnya kita lihat ikan yang dibudidaya itu dari Brazil,
lohan, sama seperti itu. Nah, kemudian si larva ini hanyut ke hilir ya, ke hilir, kemudian dia menggali pasir ya, ke hilir, terus bersarang di pasir-pasir. Kemudian larva ini juga bisa bermetamorfosis. Tadi kalau misalnya lihat di larvanya ini bertelur di sini, kemudian menetas, lambat laun dia bermetamorfosis menjadi dewasa. Nah, perubahan menjadi dewasa melibatkan erupsi mata. Jadi ketika dewasa, malah si lamprey ini matanya tererupsi, artinya matanya tidak berkembang ya. Ini bisa nih disebut sebagai kalau di embriologi itu kalau misalnya ada metamorfosis maju, ada metamorfosis mundur, seperti itu ya. Yang tadinya ada giginya, tiba-tiba kalau sudah dewasa atau sudah menemukan substrat yang cocok, maka ada sebagian organ yang tadinya lengkap itu bisa tereduksi. Nah, perubahan ketika dewasa terjadi erupsi mata atau matanya tidak berkembang dengan baik. Kemudian gigi keratin itu digantikan dengan kalk, sirip membesar, donat matang, kemudian terjadi modifikasi bukaan insang, seperti itu. Oh, ini nih. Kenapa telat ya? Di zoomnya telat. Parasitik lamprey. Nah, lamprey ini dia menempel pada ikan dengan mulut seperti pengisap dan gigi tajam. Gigi tajam yang mengikis daging ya saat mereka mengisap cairan. Jadi si lamprey ini ketika menjadi parasitnya itu ketika dia mau bertelur. Jadi dia menggigit ikan yang akan menuju ke hulu sungai supaya dia si lamprey ini terbawa ke arah sungai. Nah, ketika perjalanan kan itu tidak cepat ya, 1, 2, 3 hari. Jadi selama perjalanan itu dia juga membutuhkan makanan. Nah, ketika dia membutuhkan makanan, maka dia ini mengisap darah dari si ikan yang dia tumpangi, yang dia gigit tadi. Nah, supaya kan biasanya kalau misalnya ada luka di ikan, itu kan setiap organisme yang luka, khususnya vertebrata, ketika luka kan dia ada mekanisme pembekuan darah ya, pembekuan darah. Maka si lamprey ini dia memiliki antikoagulan. Menariknya, si lamprey ini memiliki antikoagulan. Ketika dia menggigit mangsanya, terus mengisap darahnya, maka dia juga mengeluarkan antikoagulan sehingga si mangsa atau si ikan yang ditumpangi dia ini tidak mengalami pembekuan darah. Jadi tetap darahnya bisa dihisap oleh si lamprey selama lamprey ini membutuhkan sampai ke tempat yang cocok untuk dia bertelur, seperti itu. Nah, ketika membesar, lamprey itu jatuh ya, berarti ketika dia sudah kenyang, dia besar, kemudian dia jatuh sendiri itu ke tempat yang mungkin sudah di tempat yang untuk bersarang dia ya. Nah, individu dewasa hidup di air tawar sebagai parasit ya. Dia ini bisa hidup 1-2 tahun sebelum bertelur. Jadi sebelum bertelurnya itu si lamprey ini hidupnya sekitar 1-2 tahun. Nah, kemudian maksudnya gini. Di laut lamprey ini atau disebutnya anadrom itu ya, kan di laut disebutnya anadrom bentuknya, atau setelah jadi dari larva lamprey jadi anadrom ketika di laut itu hidupnya sekitar kisaran 2-3 tahun. Nah, 2-3 tahun, kemudian ketika dewasa dia mau bertelur atau bereproduksi, itu jatah hidup dia tuh di air tawar itu sekitar 1-2 tahun, seperti itu. Kemudian lamprey non parasitik tidak memberi makan. Nah, ketika lamprey tidak jadi parasit, artinya ketika lamprey ini sudah meninggalkan inangnya si ikan yang tadi itu di sungai, dia sudah tidak bisa mencari makan. Karena apa? Karena saluran pencernaan mereka itu tereduksi, merosot, berubah secara drastis dan tidak bisa mencerna makanan lagi, seperti itu. Dan mereka bertelur kemudian mati. Kasian amat hidupnya si lamprey.
tidak ada lamprey yang berada di danau besar di Amerika. Nah, tidak ditemukan di danau besar. Di sungai ditemukan, tapi di danau besar itu tidak ditemukan. Di satu abad dari tahun 1940, di 1940-an, berarti ketika lamprey ditemukan itu berarti sekitar 1800-an ya. Nah, lamprey laut pertama kali terlihat di Danau Erie, kemudian menyebar ke seluruh Great Lake Amerika Serikat pada 1940. Di awalnya itu di tahun 18-an itu tidak terdeteksi si lamprey di danau besar, kemudian setelah